itu belum cukup yakin. Karena masa habis penahanan bisa batal demi hukum, Mbak. Hati-hati loh. Kalau lewat dari 2 Mei ini batal demi hukum. Maka Nikita Mirzani wajib dibebaskan demi hukum. Ini dengerin. Dan si Reza ini harus membuktikan juga bahwa uang dia tidak kotor. Karena semudah itu. Pasal pencucian uang berarti kita harus pertanyakan dulu yang jadi pelapor si Reza ini, si Ratu Flexing ini uangnya dari mana? Paham? Itu lama pembuktiannya, bisa bertahun-tahun. Rekening dia harus dibuka, rekening dia harus dicek. Nggak bisa sayang, makanya jangan seneng dulu. Buat yang mengaku para musuhnya Nikita Mirzani, buat yang ngaku hatersnya Nikita Mirzani, kalian jangan seneng dulu. Ini pembuktiannya bisa bertahun-tahun. Uangnya si Reza Ratu Flexing dari mana? Itu nanti dipertanyaan. Mampus nggak tuh? Mereka itu harus ngebuktiin loh. Nih coba pikir ya, pasal pencucian uang. Pencucian uang itu harus dibuktikan itu bertahun-tahun. Ya, dan si Reza ini harus membuktikan juga bahwa uang dia tidak kotor. Karena semudah itu. Pasal pencucian uang berarti kita harus pertanyakan dulu yang jadi pelapor si Reza ini, si Ratu Flexing ini uangnya dari mana? Paham? Itu lama pembuktiannya, bisa bertahun-tahun. Rekening dia harus dibuka, rekening dia harus dicek. Nggak bisa sayang, makanya jangan seneng dulu. Buat yang mengaku para musuhnya Nikita Mirzani, buat yang ngaku hatersnya Nikita Mirzani, kalian jangan seneng dulu. Mantap, udahlah mantap. Itu baru mantap sayang. Bener nggak ya? Tuh nggak sembarangan kan? Nggak sembarangan. Nikita Mirzani bisa dianggap sebagai sutradara dalam suatu kehidupan. Kenapa? Karena Nikita Mirzani ini sudah berpikir ke masa depan. Dia sudah tahu alur ceritanya seperti apa, skenario dari pihak musuh seperti apa. Dan kalian mendengar, nanti pihak Polela akan mencari tahu sumber keuangan atau finansial dari DRG. Apakah didapatkan dengan cara-cara yang baik atau sebaliknya. Hal ini terkait dengan pasal TPPU yang dialamatkan kepada Nikita Mirzani sehingga Nikita Mirzani ditahan. Nanti akan dicek dan pasti ketahuan dari mana uang itu berasal. Pasal pencucian uang, fokus utama asal muasal uang, bukan semata pelaku dulu, karena objek perkara adalah uangnya itu dari mana. Seperti ini menjadi masalah baru lagi. Selain bukti perekaman, kemudian siapa yang memberikan bukti rekaman ke pihak ketiga, keempat, kelima, siapa? Pastilah yang merekam. Semuanya nanti akan diperiksa dan kata Nikita membutuhkan waktu bertahun-tahun. Kita lihat nanti siapa yang akan menang kalau memang kasus dari Nikita Mirzani ini sampai ke pengadilan. Anak durhaka, strategimu kebaca, Mbok. Mau giring apa lagi? Biar ketutup kasus teman-teman besti kau. Kau kan Markusnya. Emang begini alurnya kau bikin ya? Biar kasus teman-teman kau atau klien kau ketutup. Gitu, Mbok. Aku cuma mau ngingetin buat netizen, jangan mau kegiring. Terlepas masalah apapun itu, kalian juga harus tetap fokus masalah overclaim, bahan berbahaya, dan anak durhaka mendukung itu semuanya. Yang katanya dia membasmi.
penyidik dan ahli Polri belum cukup meyakinkan berita acara dalam rentut, ya, dalam rencana perkara untuk diajukan kepada kejaksaan, itu belum cukup yakin. Maka biasanya dalam proses penyidikan, oke ini penyidikan kan sudah naik, itu biasanya mereka kebut karena harus memenuhi, karena masa habis penahanan bisa batal. Oke, ada lagi salah satu pengacara hebat yang mengatakan setelah tanggal 2 Mei dan berkas perkara dari Nikita Mirzani belum juga P21, maka Nikita Mirzani akan bebas demi hukum. Tapi kasusnya masih berjalan dengan status tersangka. Berkas perkara dari Nikita Mirzani terus-menerus ditolak oleh pihak kejaksaan. Mungkin sebelumnya pihak DRG ini merasa sangat berterima kasih kepada pengacaranya karena sudah berhasil memasukkan Nikita ke dalam penjerong. Dan saya ingat persis perkataan Isa Sega saat memperkenalkan lawyer dari DRG kepada teman-temannya. Ini loh lawyer yang berhasil memasukkan Nikita ke penjerong, dan akhirnya kena tegur kan, bukan saya tapi Polela. Makanya diduga si DRG ini sepertinya ada rasa kekecewaan kepada pihak pengacaranya karena berkas perkara dari Nikita Mirzani itu belum juga P21 sampai dengan saat ini. Ingat guys, waktu terus berjalan, waktu berjalan begitu cepat, dan setelah tanggal 2 Mei berkas perkara dari NM belum juga P21, maka Nikita Mirzani akan bebas demi hukum. Bapak pengacara ini memberikan contoh, ada kliennya yang seperti itu karena berkas perkaranya belum juga P21 dan ada batas waktu penahanan seorang TSK. Itu namanya hak asasi manusia atau hak dari para TSK untuk mendapatkan keadilannya, karena itu semua sudah diatur dalam undang-undang. Polisi terlalu memaksakan kasus ini. Proses cepat tapi sulit membuktikan persyaratan oleh kejaksaan. Sepertinya ada kata-kata waktu DRG bilang Nikita nggak mau menerima uangnya. Dari kata-kata itu jelas siapa yang nyuruh untuk menerima uang tersebut. Bebaskan Nikita, nggak bersalah ditahan. Kasihan anak-anaknya yang merindukan Ami. Sedangkan yang jelas-jelas merugikan, membahayakan banyak orang atau mafia skincare, kenapa belum ada ini semua? Maksudnya kenapa mereka belum diproses? Mereka lenggang kangkung di luar sana menghirup udara bebas. Malah Nikita Mirzani yang diduga tidak bersalah yang dijebloskan ke dalam penjerong. Namanya manusiawi. Nanti kalau misalnya Nikita Mirzani bebas pada tanggal 2 Mei, saya yakin sih ada rasa kekecewaan dari DRG kepada pengacaranya. Sempat merasa kagum, terima kasih ya Pak sudah berhasil memasukkan Nikita Mirzani ke dalam penjerong. Kemudian pihak penyidik mengurus berkas perkara dari Nikita Mirzani, dikasih ke kejaksaan, kejaksaannya menolak, mencari bukti baru lagi, sampai-sampai minta tolong kepada Doktif, tapi Doktifnya tidak mau. Padahal kesaksian dari Doktif itu bisa membuat berkas perkara dari Nikita Mirzani itu bisa menjadi P21, tapi Gatot